dewan juri yang saya hormati, serta teman-teman yang saya banggakan. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Audi. Saya berdiri di sini akan menceritakan tentang legenda Batu Kuwung yang berasal dari Kecamatan Padalincang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Sebelumnya, Audi mau tanya nih, siapa di sini yang tahu Batu Kuwung? Ya, Batu Kuwung merupakan tempat wisata pemandian air panas yang terletak di daerah Padalincang, Kabupaten Serang. Dan konon katanya airnya dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit seperti rematik, gatal-gatal, dan lain sebagainya. Singkat cerita, begini kisahnya. Pada suatu masa lampau, hiduplah seorang saudagar yang kaya raya. Selain menjadi saudagar yang kaya raya, sang saudagar juga menjadi kepala desa yang sombong, angkuh, kikir, dan sangat curang-curang terhadap rakyatnya. Sang saudagar menguasai seluruh lahan pertanian dan mempekerjakan rakyatnya dengan upah yang sangat rendah. Sungguh tak punya hati ya kawan-kawan sang saudagar kaya itu. Pada suatu hari, berita tentang saudagar kaya raya itu sampailah di telinga seorang sakti mandraguna. Kemudian suatu hari, seorang sakti mandraguna itu mendatangi rumah sang saudagar dengan maksud untuk menyadarkan sang saudagar tersebut dengan mengalah sebagai kakek tua yang menjadi pengemis tua dan berkaki pincang. Tok, tok, tok. Permisi tuan. Kasihanilah saya. Saya sudah 3 hari tidak makan. Hai pengemis tua, pergi kau dari sini. Hei, ada apa ini ribut-ribut? Kalian mengganggu istirahatku saja. Mohon ampun tuan, ada pengemis tua datang tuan. Cepat usir pengemis itu. Sebelum meninggalkan dan pergi dari rumah sang saudagar, pengemis itu pun berpesan pada sang saudagar. Hei saudagar kaya raya, tunggulah esok pagi dan lihat hasil perbuatanmu selama ini. Semua orang akan menerima akibat dari perbuatan buruknya. Camkan itu. Malam harinya, sang saudagar menjadi tidak bisa terhentinya karena merasa tergunya setelah mendengar apa yang disampaikan kakek tua itu. Pagi harinya, kakiku, apa yang terjadi dengan kakiku? Kenapa kakiku tidak bisa digerakkan? Pengawal, cepat kemari, tolong aku. Ada apa tuan? Apa yang terjadi dengan kaki tuan? Entahlah, tiba-tiba kedua kakiku tidak bisa digerakkan. Rupanya kedua kaki sang saudagar lumpuh. Pengawal, cepat cari kaki sekarang juga. Baik tuan, saya akan segera mencarinya. Namun, tak seorang pun yang berhasil menyembuhkan kaki sang saudagar. Kemudian, sang saudagar mengadakan sayembara. Pengumuman,
Siapa saja yang berhasil menyembuhkan kaki sang saudagar, maka ia akan mendapatkan sebagian harta kekayaan milik sang saudagar. Sayembara pun dimulai. Peserta sayembara sangatlah banyak, termasuk sang pengemis tua itu. Satu persatu dipanggil untuk mengobati kaki sang saudagar. Namun, tak seorang pun yang berhasil menyembuhkan kaki sang saudagar. Kemudian kini tinggal mengisah harapan satu-satunya. Hei Tuan, lihatlah dirimu. Itu semua karena ulahmu sendiri. Tolonglah aku, Kek, tolong aku. Jika Tuan ingin sembuh, Tuan harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama, Tuan harus mengubah sifat sombong dan kikir. Yang kedua, Tuan harus pergi ke kaki Gunung Karang untuk bertapa di atas batu cekung. Yang ketiga, Tuan harus berjanji akan membagikan sebagian harta kekayaan kepada warga miskin. Sang saudagar pun mengikuti apa yang dikatakan kakek tua itu. Ia pergi ke kaki Gunung Karang dengan bersusah payah, tertatih-tatih dengan menggunakan bantuan tongkat. Setelah ia sampai di kaki Gunung Karang, sang saudagar pun langsung memulai pertapaannya. Setelah 3 hari 3 malam bertapa, keajaiban pun terjadi. Tiba-tiba ia melihat air panas menyembur keluar dari sela-sela batu cekung. Melihat peristiwa tersebut, sang saudagar pun langsung menghentikan pertapaannya dan segera mandi di air panas tersebut. Dan sang saudagar pun terkejut. Tiba-tiba kedua kakinya dapat digerakkan kembali. Alhamdulillah, kakiku bisa digerakkan kembali. Kakiku sudah sembuh. Kakiku sudah sembuh. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyembuhkan kakiku. Sejak saat itu, sang saudagar pun dikenal sebagai orang kaya raya yang arif dan bijaksana. Ia meninggalkan sifatnya yang sombong, angkuh, dan kikir itu. Ia pun menepati janjinya untuk membagikan hartanya kepada warganya. Nah, kawan-kawan, itulah cerita Matku yang dapat Audi dongengkan. Pesan moral yang dapat kita ambil, janganlah bersikap sombong dan kikir. Bila memiliki